Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Arnawan dengan NIM 2604014014077 dari kelompok 2 IKC angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi apa saja yang sudah saya dapat di pertemuan praktikum S3 ini. Nah, sebelum mulai kita masuk dulu ke modul praktikum. Yang pertama itu ada pengenalan penginderaan jauh dan komposit band. Yang kedua ada registrasi dan digitasi klip. Yang ketiga ada interpolasi kringing pada pemetaan SPL dan klorofil A. Yang keempat ada batimetri dan kartografi digital. Nah, untuk software yang digunakan selama praktikum itu antara lain ada Google Earth Pro, ada ArcGIS, ada CDES. Kemudian web yang digunakan itu ada Inageo Portal, Indonesian Geospatial Portal, dan Ocean Ferry. Nah, modul pertama ini membahas tentang pengenalan penginderaan jauh dan komposit band. Tujuannya itu mengetahui arti dan fungsi penginderaan jauh. Tujuan modul pertama ini yaitu mengetahui arti dan fungsi penginderaan jauh serta spesifikasi citra Sentinel-2A dan Google Earth Pro. Nah, apa sih Google Earth Pro itu? Google Earth Pro merupakan aplikasi geospasial di mana Google Earth Pro ini menyajikan citra dengan resolusi tinggi, cakupan perekaman luas, tingkat akurasi cukup tinggi, dan tidak berbayar serta mudah digunakan. Nah, apa sih ArcGIS dan Composite Band Sentinel itu? ArcGIS merupakan perangkat lunak fungsional extension yang terintegrasi dan dapat mengimplementasi konsep basis data spasial atau geodatabase. Sedangkan Composite Band merupakan proses menggabungkan band citra Landsat guna membentuk suatu tampilan yang diinginkan. Sentinel merupakan data citra satelit yang dapat diperoleh dengan tanpa biaya. Nah, ini ada beragam citra Sentinel, ada Sentinel 1A dan 1B. Itu menyediakan citra radar untuk layanan darat dan laut. Sedangkan Sentinel 2A dan 2B ini menyediakan citra optik resolusi tinggi, contohnya itu citra vegetasi dan tutupan lahan. Kemudian ada Sentinel 3A dan 3B, ini menyediakan data optik, radar, dan altimetri akurasi tinggi, misal untuk mengukur variabel topografi permukaan laut dan SPL. Nah, ini hasil praktikum dari modul pertama, itu ada data ArcGIS dan data Google Earth Pro di wilayah Semarang. Kemudian kita masuk ke modul 2, yaitu membahas tentang registrasi dan digitasi klip. Tujuannya itu melakukan registrasi dan digitasi pada peta, serta melakukan pemotongan data menggunakan software ArcGIS. Nah, seperti itu. Apa sih registrasi itu? Menurut Mahardika et al. Tahun 2015, registrasi peta adalah proses transformasi koordinat dari data yang awalnya belum memiliki koordinat dan masih mengandung unsur geometrik menjadi citra yang benar dan akan memiliki koordinat. Nah, hasil registrasi peta pada praktikum modul 2 ini yaitu terlihat di bawah, yaitu peta FPK Undip. Kemudian apa sih digitasi? Seperti point, polyline, dan polygon. Nah, digitasi itu merupakan konversi data analog meliputi objek yang ada dalam peta ke dalam format digital. Nah, sedangkan untuk point atau titik itu digunakan untuk mempresentasikan lokasi objek gedung, bangunan, dan lokasi tertentu. Nah, sedangkan polyline pada digitasi garis atau polyline ini digunakan untuk menggambarkan objek dengan bentuk memanjang yang merupakan penghubung dari beberapa titik seperti jalan, sungai, atau rel kereta api.
Nah, sedangkan poligon ini digunakan untuk mempresentasikan objek-objek dua dimensi. Salah satu contohnya yaitu pulau, wilayah administrasi, batas desel tanah. Nah, ini adalah hasil digitasi peta FTK Undip. Di sini terlihat ada bentuk jalan, bentuk gedung, dan seperti ini. Nah, sedangkan klip berdasarkan EDI tahun 2009, klip merupakan kegiatan memotong atau menggunting suatu tematik. Terus ini menghasilkan tematik baru dengan tipe yang sesuai tematik objek yang dipotong atau titik, garis, dan poligon. Nah, ini hasil klip peta kota Tembalang, bisa dilihat di sini. Itu ada jalan-jalan Tembalang. Kemudian kita masuk ke modul 3, di mana modul 3 ini membahas tentang interpolasi kringing pada pemetaan SPL dan klorofil A. Ini menggunakan CDES dan Ocean Color Map. Nah, apa sih interpolasi itu? Menurut Pasaribu dan Haryani tahun 2012, interpolasi atau resembling merupakan suatu metode pencitraan untuk menambah atau mengurangi jumlah piksel dalam citra digital. Nah, interpolasi ini meliputi pertama ada spline, kemudian ada inverse distance weighted atau IDW, kemudian inti ada kringing, keempat ada natural rebound. Kringing merupakan salah satu metode prediksi dan interpolasi dalam geostatistika. Terdiri dari dua jenis, yaitu ordinary kringing ketika hanya satu variabel dan co-kringing ketika terdapat lebih dari satu variabel yang diamati. Ini menurut Becky tahun 2012. Kemudian SPL dan klorofil A. Menurut Hakim tahun 2012, SPL atau suhu permukaan laut dan klorofil A adalah parameter kualitas perairan yang paling penting di lautan, terutama di kawasan pesisir. Suhu permukaan laut atau SPL merupakan komponen penting yang dapat mengendalikan cuaca dan iklim di wilayah Indonesia. Klorofil A merupakan salah satu parameter yang sangat menentukan produktivitas primer di laut. Ini menurut Mary Parawansa dan Abdatyani tahun 2021. Nah, ini adalah peta klorofil A bulan September tahun 2021 di perairan Selat Kalimantan. Dan di sebelah kanan ada peta SST bulan September tahun 2021 di perairan Selat Kalimantan. Kemudian kita lanjut ke modul keempat. Di modul keempat ini membahas tentang batimetri dan kartografi digital. Nah, apa sih kartografi itu? Menurut Donia et al. Tahun 2020 mengatakan bahwa kartografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masalah perpetaan, meliputi pembuatan peta sampai reproduksi peta, pembacaan peta, penggunaan peta, analisis peta, dan penafsiran peta. Nah, kartografi ini dibedakan menjadi dua, yaitu manual dan digital. Perbedaan antara kartografi digital dengan kartografi manual adalah metode pembuatan layout. Pada kartografi digital dapat dilakukan dengan lebih cepat dan dengan konsep yang lebih menarik. Nah, selanjutnya batimetri. Apa sih batimetri itu? Menurut Kusumawati et al. Tahun 2015 mengatakan bahwa batimetri merupakan proses penggambaran dasar perairan sejak pengukuran, pengolahan hingga visualisasinya. Data batimetri ini digunakan untuk keperluan navigasi, pembuatan nautical charts, oceanografi biologi, erosi di pantai, serta kenaikan muka air. Kemudian kita masuk ke interpolasi dengan metode Topoto Resta. Interpolasi adalah suatu metode atau fungsi matematika yang menduga nilai pada lokasi-lokasi yang datanya tidak tersedia. Interpolasi spasial ini mengasumsikan bahwa atribut yang bersifat kontinu di dalam ruang atau space dan atribut ini saling berhubungan secara spasial. Ini menurut Anderson tahun 2021 dalam Krasovsky et al. Tahun 2005. Beberapa metode interpolasi ini antara inverse distance weighting, kriging, natural neighbor, spline, dan triangulate irregular network.
Dan model topo raster ini menginterpolasi nilai elevasi untuk raster sambil memperlakukan batasan yang memastikan hubungan dari struktur drainase yang ada, serta perwakilan atau representasi yang sesuai dengan batasan igir atau bukit dan pola aliran dari input data kontur atau ketinggian. Ini menurut Verjitgen tahun 2009. Nah, ini merupakan hasil peta bathymetri. Nah, dan ini merupakan hasil kartografi digital di perairan Teluk Palu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.